sampai detik ini pinjol masih mengutamakan dengan bunga yang besar. Aturan OJK pun cuma dianggap sampah oleh pelaku usaha jasa keuangan, jadi belepotan kan. Ya, hanya dianggap sampah, tidak pernah diikuti. Ya, bunga yang katanya 0,3%, habis itu bagaimana dengan soal biaya layanan? Ya, uang admin, uang administrasi, sampai dipotong 40% dari jumlah pencairan. Masuk akal nggak itu? Ya, pernah OJK tahu? Kan nggak pernah. Ya, OJK hanya berpatok oke, bunga 0,3%, oke. Bagaimana jumlah pencairan yang tidak penuh? Ya, orang minjam 1 juta yang mereka dapat cuma 6,5. Berarti 35% telah dipotong. Ya, 35% uang dari mana? Ya, itu hal apa sih? Kalau memang 0,3% katanya, terus yang 35% ini bagaimana? Ya, teman-teman boleh jelaskan, pinjol mana yang memotong dana Anda dari pencairan sampai 30% atau lebih? Ya, isi di kolom komentar berapa pinjaman Anda dan berapa yang dipotong. Ya, makanya saya berani menyampaikan, belum ada pinjol itu yang layak sama sekali. Tapi OJK buru-buru menyajikan ini ke tengah publik. Ya, OJK belum menilai kesehatan pinjol ini bagaimana. Sudah sehat apa belum? Sudah layak apa belum? OJK tidak menilai. Ya, kasihan masyarakat yang buta dalam hal itu. Mereka lah yang akan menjadi korban. Ya, yang terjadi apa? Mereka memperkaya orang kaya. Ya, dan mereka yang miskin makin dimiskinkan. Bahkan duit mereka tidak ada, mereka diancam. Mereka tidak sanggup membayar, mereka akan diproses. Mereka dihadapkan dengan lawyer, dihadapkan dengan penagih hutang. Ini maksudnya ngapain? Ya. Udah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, kenapa masih dijajah hari ini di era digital? Ini penjajahan lebih parah dulu. Ya, sampai mereka nggak makan, sampai mereka buntu, sampai mereka bingung harus kayak mana gitu loh. Mereka sudah terlanjur masuk. Kalau salah, memang kesalahan mereka. Tidak ada yang bisa disalahkan lagi kecuali salah dari si peminjam. Oke, kesalahan si peminjam, dia meminjam. Tapi kesalahan dari OJK, kenapa ini disajikan dalam keadaan tidak sehat? Ini kesalahan OJK juga. Nggak bisa ini dilibatkan hanya kesalahan si debitur. Jadi buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda galbay, dimanapun Anda telat bayar, dimanapun Anda meminjam, saya cuman berharap kesehatan mental Anda ini penting. Ya, Anda harus berpikir jernih. Anda harus mempergunakan logika. Stop mempergunakan perasaan kalau sudah tidak nyambung dengan fakta yang ada. Ini yang akan beresiko fatal buat diri Anda. Anda tahu berapa banyak orang yang sudah mati gara-gara telat bayar pinjol? Karena kebuntuan dalam pemikiran dia, karena ketakutan yang terlalu berlebihan. Saya berharap Anda jangan sampai jadi korbannya. Jangan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri hanya dalih karena satu aja, karena tidak mampu bayar pinjol, karena telat bayar pinjol. Ya, ingat, pinjol itu resikonya cuma BI checking. Tapi kalau Anda memaksakan mencerna semua ucapan debt collector, ini bisa berbahaya buat Anda semuanya. Ya, bisa terjadi kebuntuan, Anda bisa nekat lari dari rumah, Anda bisa nekat mengakhiri hidup. Itu berapa banyak kasus pidana yang mana dalihnya semuanya karena dikejar-kejar debt collector pinjaman online. Anda lihat, perampokan rumah mewah, pembunuhan sadis, dan pokoknya saya nggak mau mendengar ada saudara-saudara saya berikutnya hanya karena telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, Anda nekat melakukan hal seperti itu. Tolong rubah cara berpikir Anda. Tidak ada yang sulit kecuali pemikiran Anda sendiri yang menyulitkan. Anda nggak usah mengandalkan solusi dari OJK. Ya, kan sudah saya bilang tadi, belum ada pinjol yang layak untuk disajikan. Tapi OJK memaksakan diri untuk menyajikan ini ke tengah masyarakat. Ya, efeknya apa? Efeknya ya seperti ini. Banyaknya pengangguran, orang di PHK di mana-mana gara-gara teroran debt collector ke kantor. Ya, orang berpisah suami istri gara-gara adu domba dari debt collector. Orang bertengkar ibu dan anak gara-gara debt collector. Tahu nggak OJK sejauh itu? Nggak tahu. Ya,
OJK hanya tahu Anda yang salah, Anda yang minjam. Kenapa tidak baca ketentuan? OJK juga menyampaikan di TV One, seandainya Anda bayar tepat waktu, Anda tidak akan dihubungi oleh debt collector. OJK menganggap pinjol adalah dana KUR yang disubsidi oleh pemerintah. Tidak seperti itu. Ya. Kalau KUR nggak ada masalah, bunganya memang tipis banget karena ada subsidi dari pemerintah. Kalau pinjol tidak seperti itu. Ya. Bahkan bunganya berlipat-lipat 100% kalinya gitu loh. Ya, yang membingungkan, kadang sudah kita cicil malah nambah. Sudah kita bayar nggak lunas. Mau lapor kemana? Ke OJK nggak akan ditanggapi. Hari ini Anda melapor, tahun depan kalau nggak viral nggak akan ditanggapi. Tapi kalau viral baru ditanggapi. Anda lihat berapa banyak kasus yang mampu diviralkan, ada OJK di dalamnya. Tapi kalau kasusnya tidak diviralkan, tidak ada Anda menemukan OJK di dalamnya. Ya. Berarti nunggu viral dulu. Kalau viral ada media yang membayar. Ya, media meliput. Jadi dengan media meliput itu menaikkan nama OJK. Makanya mereka hadir. Tapi kalau nggak viral, nggak akan hadir. Ya, OJK beranggapan pinjol baik-baik saja. Pinjol adalah sarana yang tepat. Pinjol adalah solusi yang bagus. Kata siapa itu? Ya, survei ke lapangan, kumpulkan 1.000 orang yang pernah meminjam pinjol. Ayo, ya kita survei. Bermanfaat atau tidak pinjol ini? Ya, makanya saya bilangin, sampai detik ini belum ada pinjol yang layak sama sekali untuk disajikan. Masih bermasalah dengan cara mekanisme mereka. Baik penerapan bunga, baik cara penagihan, dan banyak lagi yang harus direvisi OJK kalau ini masih disodorkan ke tengah masyarakat. Tapi kalau OJK tidak mampu merevisi hal ini, biar masyarakat yang merevisi dengan mereka berhenti bayar. Sudahlah, Anda jangan gali lubang tutup lubang lagi. Jangan gadaikan harta-harta benda Anda. Jangan berasumsi yang aneh-aneh. Kalau Anda tidak mampu, stop bayar pinjol. Ya, tidak ada ceritanya Anda gadaikan ini, gadaikan itu. Nggak ada ceritanya. Anda pinjam sana, pinjam sini. Nggak ada. Yang ada malah menambah beban Anda saja. Ya, saya tanya buat teman-teman semuanya, siapa di sini yang terjebak di pinjol malah banyak hutang di offline? Hutang offline, hutang sama tetangga, hutang sama teman, hutang di kantor. Siapa? Hanya gara-gara di pinjaman. Banyak, tidak terhitung jumlahnya. Hutang online menumpuk, hutang offline juga menanti. Ya, siapa yang salah? Siapa yang mau bertanggung jawab dalam hal ini? Ya, itu buat teman-teman semuanya. Anda pergunakanlah logika Anda dengan maksimal. Kalau Anda pengen lepas dari jeratan pinjaman online, tolong kendalikan pemikiran Anda. Tolong sinkronkan antara hati dan pemikiran Anda. Jangan sampai berlawanan. Dalam hati Anda katakan saya gagal bayar aja. Dalam pemikiran bagaimana kalau dia datang? Itu nggak sah. Ya, yang ada itu menghancurkan diri Anda. Tapi kalau hati Anda mengatakan stop bayar, pemikiran Anda juga harus mendukung. Oke, saya harus berhenti bayar. Iringi dengan logika Anda. Jangan perasaan Anda tidak iringi dengan logika Anda, hancur jadinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Melalui kanal YouTube yang kecil ini, mudah-mudahan saya mampu untuk mengedukasi Anda. Minimal saya bisa mengurangi korban-korban berikutnya atas kejahatan dan intimidasi dari pinjaman online. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.